Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Acara podcast menjadi scene pertama yang muncul dalam film ini. Acara tersebut dibawakan oleh dua orang pria bernama Teddy dan Wallace yang membahas tentang segala sesuatu yang tengah viral di jagat dunia maya. Kali ini yang menjadi topik bahasan mereka adalah sebuah video viral yang diberi judul The Kill Beat Kid, di mana dalam video tersebut terlihat seorang remaja laki-laki yang tengah menunjukkan kebolehannya dalam menggunakan pedang. Namun sialnya, video yang telah ditonton hampir 30 juta viewer itu malah berakhir petaka, di mana laki-laki yang tengah beraksi menggunakan pedangnya itu justru tak sengaja melukai dirinya sendiri dengan memotong tepat di bagian pahanya, hingga membuat kakinya putus begitu saja. Tanpa ada rasa iba, Teddy malah menertawakan aksi remaja itu. Bahkan Wallace dengan terang-terangan menyebut bahwa pemeran dalam video tadi harusnya tidak perlu bersedih hanya karena kakinya yang terpotong. Sebab menurutnya, bagaimanapun juga kini remaja itu telah viral dan terkenal. Kini diceritakan Wallace tengah melakukan perjalanannya ke Kanada. Tujuannya adalah untuk menemui langsung remaja laki-laki yang videonya sempat viral tadi. Namun naasnya, ketika ia sudah sampai di lokasi tempat tinggal remaja itu, Wallace justru mendapati adanya upacara penghormatan terakhir yang diketahui bahwa remaja laki-laki itu baru saja memutuskan bunuh diri karena tak kuat menanggung rasa malu atas videonya yang viral dan selalu dibully oleh teman-temannya karena kakinya yang putus. Wallace yang merasa sudah terlanjur tiba di Kanada merasa tidak ingin membuat perjalanannya itu sia-sia. Hingga kemudian ia pun memutuskan untuk mencari info lainnya yang menarik di sana sebelum benar-benar kembali ke Los Angeles. Dan akhirnya ia menemukan sebuah tulisan di dinding toilet sebuah bar yang membuatnya penasaran dan tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tulisan tersebut. Tulisan itu dibuat oleh Howard Howe, pria tua yang menyatakan dirinya sebagai mantan pelaut yang ingin menceritakan banyak pengalamannya selama berlayar dulu. Setelah menghubungi Howard melalui telepon, kini Wallace pun memutuskan untuk menuju ke lokasi pria tua itu dengan tujuan agar bisa menggali informasi lebih dalam mengenai kisah hidupnya serta semua tulisan yang telah dibuatnya. Howard juga mengatakan bahwa ia akan mempersiapkan kamar khusus untuk Wallace di tempat tinggalnya yang berada di hutan. Nah, setibanya di rumah Howard, Wallace langsung disambut hangat oleh pria tua itu. Malam tersebut juga dilalui dengan obrolan seputar pengalaman Howard ketika masih menjadi seorang koki di sebuah kapal pemburu, di mana aktivitas yang dilakukan kapal tersebut adalah untuk mencari keberadaan hiu legendaris bernama Great White, yang konon memiliki panjang 7 meter serta berat mencapai 3 ton. Namun sialnya, kapal pemburu tempat Howard bekerja mengalami kecelakaan dan hancur setelah menabrak es hingga membuatnya terombang-ambing di perairan gelap Rusia. Beruntungnya ia yang dengan susah payah bertahan hidup dengan terus berenang di lautan tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah pulau kecil yang menjadi tempat persinggahannya kala itu. Dan uniknya saat itu Howard sempat diselamatkan oleh seekor anjing laut. Mendengar semua cerita tersebut, Wallace mulai merasa adanya keanehan sepanjang obrolannya dengan Howard. Namun tak lama kemudian, pandangannya mulai kabur dengan tubuh yang terasa lemas. Lalu kemudian pria itu pun pingsan di sana. Seolah sudah direncanakan, Howard hanya memandang tubuh Wallace yang terjatuh pingsan di depannya dan menyebut pria itu dengan nama Mr. Tuss. Setelahnya Wallace tersadar, ia kini berada di sebuah kursi roda di salah satu ruangan besar yang ada di rumah tersebut. Ia juga melihat Howard yang sedang memegang sebuah benda menyerupai taring. Lalu pria tua itu mengatakan bahwa Wallace telah digigit laba-laba beracun yang membuatnya jatuh pingsan seketika. Bahkan Howard juga mengaku telah memanggil seorang dokter karena kaki Wallace yang membengkak, layaknya kaki gajah, akibat gigitan laba-laba beracun tadi. Naasnya, Wallace yang curiga dengan semua perkataan Howard kini malah mendapati salah satu kakinya telah diamputasi. Semua penjelasan Howard nampaknya sudah tidak bisa diterima akal begitu saja oleh Wallace.
Namun sialnya Wallace sudah tidak berdaya karena pengaruh obat bius yang diterimanya. Ditambah lagi dengan tali pengikat di kursi rodanya yang membuat pria itu hanya bisa berdiam duduk di atas kursi saja. Di acara makan malam, Wallace terlihat tidak mau makan sama sekali. Bukan karena ia tak nafsu makan, melainkan tubuhnya kali ini benar-benar tidak bisa digerakkan lagi. Secara mengejutkan, Howard malah bangun dari kursi rodanya dan nampaknya bisa berjalan dengan normal. Bahkan pria tua itu sempat memarahi Wallace hingga menampar wajahnya hanya karena Wallace yang mulai meronta-ronta atas semua nasib sial yang menimpa dirinya saat ini. Dari sini juga Howard akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya, bahwa ia ingin menjadikan Wallace sebagai anjing laut. Karena gabut, Howard pun secara iseng berambisi ingin mengubah Wallace menjadi anjing laut 100%. Sementara itu di tempat lain, Ellie terlihat tengah mencurahkan kegundahannya kepada Teddy atas menghilangnya Wallace selama 3 hari tanpa kabar sama sekali. Ellie ini adalah pacar Wallace, dan Teddy adalah teman Wallace di acara podcast yang biasa mereka siarkan. Sialnya, ketika Ellie berniat untuk menghubungi Wallace, malah justru telepon tersebut tidak diangkatnya, meski pria itu telah berusaha untuk menggapai HP-nya. Wallace pun kini mencoba menghubungi pacarnya lagi sembari mengirim beberapa pesan singkat melalui HP-nya, termasuk juga dengan menelpon Teddy. Namun sialnya lagi, Teddy yang jelas-jelas mengetahui adanya telepon masuk dari Wallace malah tidak mengangkatnya. Karena diketahui jika ia kini tengah bersiap akan bercinta dengan Ellie dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan enak tersebut. Sementara Howard yang mengetahui aksi Wallace kini langsung memukul pria itu hingga membuatnya terkapar tak sadarkan diri. Esok harinya, Ellie yang telah terbangun dari momen indahnya semalam dengan Teddy kini baru menyadari adanya banyak pesan masuk dari Wallace yang sempat meminta pertolongan darinya. Wallace juga memberitahu kondisinya yang kini tengah disekap dan disiksa oleh seorang pria tua di Kanada. Lalu mereka pun memutuskan pergi ke Kanada dengan segera. Sementara itu di tempat Wallace, kini ia tengah terbaring di meja operasi dan sedang dimodifikasi tubuhnya oleh pria tua itu. Tanpa belas kasihan, Howard nampak sangat menikmati setiap proses yang ia lakukan pada tubuh Wallace. Bahkan pria tua itu sampai bertepuk tangan untuk mengungkapkan rasa puasnya setelah memotong kedua kaki Wallace dan menjahit lengan pria itu dengan begitu santuy. Tak sampai di situ saja, Howard juga nampaknya telah merusak pita suara dan mengoperasi lidah Wallace yang membuatnya sekarang benar-benar tak bisa berbicara. Pria itu hanya bisa mengerang kesakitan, mengaum, dan kadang merintih sembari meratapi nasib buruk yang menimpa dirinya. Kemudian di sebuah kolam di dalam rumah Howard, Wallace nampak telah dipakaikan kostum anjing laut yang dibuat oleh pria tua itu, lengkap dengan sepasang taring besar yang dipasang di wajahnya, sehingga kini membuat Wallace benar-benar terlihat seperti seekor anjing laut sungguhan. Oh, I missed you, Mr. Tusk. Gilanya lagi, Howard kini menyeret kaki Wallace dan memaksanya untuk berenang di kolam layaknya anjing laut sungguhan. Luka bekas operasi yang belum sembuh ditambah dengan perasaan marah serta kesedihan yang bercampur aduk sempat membuat Wallace putus asa. Terlebih dengan kostum anjing laut yang membuatnya sangat kesulitan untuk bergerak bebas. Situasi pun semakin kacau ketika ia tenggelam ke dasar kolam dan mendapati adanya bangkai anjing laut yang menyerupai dirinya, yang seolah menandakan bahwa ia bukanlah satu-satunya karya seni dari aksi Howard selama ini. Di saat yang sama, pencarian masih terus dilakukan oleh Ellie dan Teddy. Namun tampaknya belum ada petunjuk sama sekali mengenai hilangnya Wallace. Hingga kemudian Ellie dan Teddy menemui seorang detektif yang diketahui juga sempat melakukan penyelidikan atas kasus penemuan sejumlah mayat dengan kondisi yang mengenaskan. Detektif bernama Guy Lafonte itu mengungkapkan bahwa ia memang pernah menyelidiki kasus mengenaskan di mana tubuh mayat telah dipotong kakinya, serta tengkorak yang dipasang taring besar menyerupai anjing laut. Lafonte juga sempat mengatakan bahwa kasus yang ditanganinya selama 10 tahun ini memang sempat membuatnya putus asa.
Namun kini ia kembali bersemangat untuk memburu Howard yang diyakininya menjadi sosok gila di balik karya seni tersebut. Sementara itu di rumah Howard, pria tua gila itu kini terlihat sangat bahagia atas keberhasilannya dalam memodifikasi tubuh Wallace. Terlebih setelah eksperimennya bisa bertahan dan berenang di air. Howard juga mengungkapkan bagaimana kondisinya dulu saat ia terdampar di sebuah pulau dan sempat diselamatkan oleh seekor anjing laut. Namun karena tidak adanya makanan dan rasa lapar yang luar biasa telah memaksanya untuk memakan anjing laut penyelamat dirinya itu, yang kerap ia panggil dengan sebutan Tuan Tus. Rasa bersalah itulah yang telah memotivasinya untuk membangkitkan kembali sosok Tuan Tus melalui sejumlah eksperimen yang dilakukannya pada semua korbannya selama ini, dengan modifikasi tubuh korban menjadi anjing laut. Tak terkecuali dengan Wallace, yang nampaknya menjadi eksperimen terbaik yang pernah dibuat Howard. Sementara Ellie dan Teddy, keduanya kini tengah melakukan penyelidikan bersama detektif LaFontaine. Hingga kemudian mereka mulai menemukan secerca harapan ketika mendapat informasi dari penjaga minimarket yang diketahui sempat bertemu dengan Wallace tempo hari. Dalam perjalanan, mereka juga menemukan mobil yang ditenggarai sempat disewa oleh Wallace, dan saat ini sudah tenggelam di sebuah danau yang tak jauh dari lokasi Howard berada. Mengetahui hal tersebut, detektif LaFontaine pun memberi Ellie dan Teddy masing-masing sepucuk pistol guna melindungi diri mereka dari ancaman Howard yang diyakininya merupakan psikopat yang sangat tidak santuy. Di saat yang sama, Howard nampak telah mengenakan kostum anjing laut lainnya yang ia bikin khusus untuk dirinya sendiri. Dan kini pria gila itu menantang Wallace untuk bertarung, layaknya 2 ekor anjing laut yang sebenarnya. Pria tua itu juga mengatakan bahwa pertarungan ini merupakan momen yang selalu dinantikannya selama 15 tahun. Pertarungan 2 anjing laut jadi-jadian itu berlangsung sangat sengit, hingga suaranya pun terdengar sampai keluar rumah. Dan inilah yang kemudian didengar oleh Ellie hingga meyakini bahwa itu merupakan lokasi tempat tinggal Howard, sekaligus juga menjadi tempat Wallace disekap selama ini. Mereka pun bergegas mencari sumber suara tersebut yang mengarah langsung ke rumah Howard. Pertarungan yang sangat sengit itu akhirnya dimenangkan oleh Wallace setelah berhasil menusukkan taringnya tepat di bagian dada Howard, hingga membuat pria tua itu pun tewas seketika. Howard juga sempat mengatakan bahwa dirinya kali ini telah merasa puas dan bisa meninggal dengan tenang tanpa adanya lagi rasa bersalah kepada sosok Tuan Tus, si anjing laut penyelamat yang juga sempat dibunuhnya kala itu. Tak lama kemudian, Ellie dan Teddy akhirnya sampai di area kolam yang langsung tercengang dengan sosok baru Wallace yang kini sudah menyerupai seekor anjing laut sungguhan. Sedangkan detektif LaFontaine yang merasa kasihan dengan Wallace sempat menodongkan senjatanya bermaksud untuk membunuh Wallace. Ia beranggapan bahwa Wallace kini tidak bisa lagi kembali ke wujud manusia normal, dan akan lebih baik jika ia tidak melanjutkan hidupnya sebagai seekor anjing laut yang justru akan sangat menyiksanya. Namun Ellie bersikeras melarang tindakan itu. Ia masih tetap ingin agar Wallace bisa menjalani hidupnya meski dalam kondisi yang sangat mengenaskan ini. 1 tahun pun berlalu, dan kini terlihat Ellie bersama Teddy mengunjungi sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba. Di sana keduanya menjenguk Wallace yang kini diketahui telah menjadi salah satu penghuni di kebun binatang tersebut. Ellie sempat mengatakan bahwa ia masih tetap mencintai Wallace, dan hal itulah yang membuat kesedihan benar-benar dirasakan olehnya dan Wallace. Wallace hanya bisa menunjukkan ekspresi kesedihannya melalui air mata dan rintihan tangisannya. Dan film pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Tus yang dirilis pada tahun 2014. Bisa dibayangin tuh, gimana kalau kita berada di posisi Wallace. Dengan sangat santuy, pria tua yang psikopat merubah tubuh manusia menjadi anjing laut. Sungguh tidak habis pikir. Tapi ya sudahlah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya. Yoi banget gak tuh?